Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah kami dari kelompok 160 KKN BBM Universitas Airlangga yang ke-62. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Marina dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah topik yang cukup hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu terkait kehamilan di usia remaja. Dan sebelum kita membahas topik tersebut, kami akan mengundang teman kami yang merupakan narasumber yang berasal dari mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saudara Anin, dipersilakan. Terima kasih Kak Adel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anin Dianariswari dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Baik, terima kasih. Terkait topik yang akan kita bicarakan ini, bagaimana sih sebenarnya sudut pandang dari segi sainsnya sendiri? Kehamilan remaja sendiri merupakan kehamilan yang terjadi sebelum usia 20 tahun, rentang usia 15-19 tahun, dan bahkan ada yang sebelum 15 tahun. Faktor-faktor apa aja sih yang membuat banyak remaja yang mengalami hamil di usia yang bisa dibilang masih dini gitu ya? Salah satunya sih faktor utamanya yaitu lingkungan ya, karena kita kan membentuk diri kita, berproses dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari teman, pergaulannya, norma-norma yang kita anut, biasanya kan kita ikut-ikutan teman, kayak gitu. Misalnya temannya kalau baik, jadi kita ikutan baik. Makanya kita harus pintar-pintar memilih teman. Kan ada juga anak yang nggak tahu dan nggak bisa memilih-milih teman, diajak ke hal-hal yang nggak baik kayak menggunakan narkoba atau seks itu tadi, diajak pacarnya, dan dia minim pengetahuan soal seksual, yaitu penyakit menular seks yang mengakibatkan HIV atau AIDS, itu beresiko tinggi kematian. Ada juga faktor dari orang tua, mungkin sang anak juga nggak seberapa deket sama orang tuanya, jadi anak itu mencari mencari kesenangan di luar rumah. Makanya orang tua itu harus merangkul anaknya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait topik ini, saya akan mengundang salah satu narasumber yang berkaitan dengan topik ini. Baik, Saudara Mawar, dipersilakan. Apa kabar adik? Baik Kak, Adik bisa diceritakan sedikit bagaimana kok bisa adik mengalami hal ini? jadi aku besar di keluarga yang broken home. Kemudian aku tidak nyaman di rumah. Terus mencari kenyamanan. Lalu bertemulah dengan pacarku yang sekarang sudah menjadi mantan. Kemudian saat bersama dia, saya merasakan nyaman Kak. Dan ternyata kami melakukan sesuatu yang di luar batas, dan karena ketidaktahuan saya, akhirnya saya mengalami yang seperti ini. Apakah orang tua adik itu mengetahui kalau adik sekarang ini sedang hamil? Iya Kak, awalnya saya diusir, tapi syukur sekarang saya diterima kembali oleh keluarga karena mantan pacar saya tidak bertanggung jawab Kak. Untuk menjawab ketidaktahuan adik terkait pengetahuan seks, maka saya akan mempersilakan teman saya untuk menjawabnya. Silakan. Nah, bisa dilihat banyak sekali remaja yang belum paham soal seks edukasi yang baik. Jadi manusia itu memiliki 3 hormon. Hormon pertumbuhan, gonadotropin, dan hormon seks. Hormon seks pada perempuan ada 2, yaitu estrogen dan progesteron. Ada juga testosteron, tapi jumlahnya sangat sedikit dan lebih banyak ke laki-laki. Nah, hormonal ini matang saat usia menginjak 14 tahun, namun belum terkoordinasi dengan lancar. Hormon ini sendiri melakukan fungsinya dan rahim juga melakukan fungsinya dengan baik saat remaja menginjak usia 20 tahun. Jadi kalau misalnya kehamilan remaja bisa dilihat banyak sekali hal-hal buruk yang akan terjadi pada si ibu dan janinnya, yaitu janinnya bisa lahir dengan cacat, berat badan kurang dari 2,5 kilo, atau
prematur yang dimana nanti bisa mengalami gangguan pernafasan, gangguan penglihatan, dan si ibu sendiri juga mengalami resikonya, yaitu bisa terkena tekanan darah tinggi dan susah melahirkan karena panggulnya yang belum berkembang dengan baik, jadi masih sempit dan kecil, dan bisa mengalami baby blues, yaitu depresi pasca melahirkan. Kalau usia-usia remaja masih belum tahu parenting yang baik dan benar. Jadi bisa mengakibatkan stres dan tidak tahu pola asuh anak yang baik itu seperti apa. Baik, dari itu kan tadi dari segi kesehatannya. Lalu apakah ada akibat atau resiko lain selain dari segi kesehatannya sendiri? Dari lingkungan ya, biasanya kan tekanan dari lingkungan. Beberapa remaja ya hamil karena kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi lingkungan tidak mendukung, terkucilkan, mengalami stres, dan orang tua juga mengucilkan juga kan. Dia sempat diusir dari rumah. Nah itu tadi, orang tua itu harus berperan penting. Jangan sampai orang tua menyuruh si anak ini buat aborsi. Karena aborsi itu bukan solusi. Aborsi itu sangat bahaya sekali bagi kesehatan si adik ini. Gitu, karena aborsi itu bisa mengakibatkan kerusakan pada rahim. Karena kan itu memasukkan benda tajam gitu kan ya ke dalam rahim, itu sangat bahaya sekali. Baik, terima kasih. Baik adik, dari informasi tadi, apakah sekarang adik mengetahui atau memiliki saran bagi remaja di luar sana untuk mencegah dilakukannya hubungan seks yang menyebabkan kehamilan? Silakan. Ya, saya cukup paham dengan yang dijelaskan oleh kakak. Saran saya bagi seluruh remaja di luar sana, bagi para orang tua, didik anak-anaknya, sayangi, jangan sampai anak-anaknya mencari kenyamanan di luar sehingga salah pergaulan seperti saya. Untuk remaja di luar sana juga, harus hati-hati dalam memilih pergaulan. Baik, terima kasih adik. Sekian pembicaraan yang kita sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.